cara pengisiannya kita harus sesuaikan dengan format tanggal yang ada di kolom ini. Jadi isi dulu tanggal, terus strip datar bulan, strip datar tahun seperti ini. Lalu kita berpindah ke nick. Untuk nick ini saya sudah pernah kasih tahu cara pengisiannya lewat link yang sudah saya bagikan. Jadi kalaupun teman-teman belum mengerti cara pengisian nick ini, di saat pasien datang dan tidak membawa KTP-nya sehingga tidak bisa mengetahui nicknya, jadi nanti bisa diisi angka 99 sampai 16 kali. Terus kemudian mengisi nama pasien. Setelah mengisi nama pasien, kita lihat tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya ini dia sama pengisiannya juga seperti yang di sini. Tanggal pemeriksaan pengisiannya sama, yaitu tanggal, strip datar bulan, strip datar tahun. Lalu kita menuju ke jenis kelamin. Di jenis kelamin sini ada pilihan. Tinggal memilih pasiennya laki-laki atau perempuan. Karena pasien yang diperiksa ini adalah laki-laki, jadi saya memilih klik laki-laki. Terus untuk kolom selanjutnya provinsi asal pasien, jika tidak diisi akan mengikuti provinsi puskesmas, karena pasien ini wilayah kerja dari puskesmas Akle, bagian dari Nusa Tenggara Timur, jadi kita menggunakan provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita harus lihat di opsi di sini, pilihan di sini. Jangan kita ketik manual atau kita ketik menggunakan istilah sendiri. Lalu kita pilih. Setelah kita pilih, kita berpindah ke identitas, berpindah di kota atau kabupaten asal pasien. Kita lihat pasien itu dari kabupaten mana, dan jika tidak diisi akan mengikuti provinsi puskesmas, karena puskesmas Akle merupakan bagian dari Kabupaten Kupang, sehingga kita memilih wilayah Kabupaten Kupang. Lalu kita lanjut ke alamat. Ya, kita isi alamatnya. Alamatnya itu jalan atau desa, dusun berapa, RT berapa, RW berapa. Lalu nomor telepon pasien kita isi. Kalau pasien memiliki nomor HP, sebaiknya diisi. Untuk status pendidikan, kita tanyakan pasiennya dia pendidikan terakhirnya apa. Kalau dia tamat SMA, kita pilih SMA, SLTA. Kalau dia tamat SD atau SLTP, kita klik di sini. Untuk pekerjaan, kita lihat pekerjaan, jenis pekerjaannya apa. Kalau TNI Polri, kita klik di sini, PNS, buruh, nelayan. Ya, kita pilih sesuai dengan jenis pekerjaan pasien tersebut.
status perkawinan. Status perkawinan ini ada opsinya di dalam, jadi pasiennya itu sudah menikah atau belum. Jadi menikah atau belum ini kita lebih cenderung pada kondisi dimana mereka kawin atau tidak begitu. Jadi kalau pasiennya sudah kawin dan sudah punya anak, berarti kita pilih di sini, pilihan menikah. Kalau pasiennya janda atau duda, ya kita klik di sini. Untuk golongan darah kita tanyakan pasiennya golongan darah apa, A, B, O. Kalaupun dia belum melakukan pemeriksaan golongan darah, berarti kita kosongkan. Riwayat penyakit juga demikian. Kalau di sini riwayat penyakit tidak menular pada keluarga, sini ada warna merah, jadi harus ditanyakan orang tua dari pasien ini ada menderita penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, stroke, asma, kanker, kolesterol, benjolan abnormal pada payudara, yang harus ditanyakan. Kalau ada, berarti kita pilih. Terus riwayat penyakit yang kedua juga, nomor 2, riwayat penyakit nomor 2, kita lihat juga. Kalau misalnya yang pertama itu, kalau misalnya ini pasien itu menderita beberapa penyakit, berarti kalau yang pertama dia sakit diabetes, kita pilih diabetes. Terus dia juga ada menderita hipertensi, kita pilih hipertensi juga. Jadi harus dipilih berurutan. Setelah kita mengkaji riwayat penyakit keluarga, kita lanjut lagi di kolom selanjutnya, riwayat penyakit menular pada diri sendiri. Jadi kita tanyakan riwayat penyakit yang pernah dideritanya, apakah dia ada menderita hipertensi, apakah ada menderita asma. Jika ada menderita hipertensi, ya kita pilih hipertensi, dan pasiennya juga jika menderita penyakit asma, ya kita isi lagi di riwayat penyakit yang kedua. Kemudian kita tanyakan pasiennya merokok atau tidak. Jika tidak, ya kita pilih tidak. Kita lanjut di kolom kurang aktivitas fisik. Ini juga harus dikaji. Bagi yang petani, pastinya dia selalu beraktivitas. Setiap harinya dia pergi ke kebun untuk bekerja. Nelayan juga demikian. Jadi kita jangan lupa mengkaji aktivitasnya, termasuk ibu rumah tangga juga. Jika dia setiap hari mencuci piring, mencuci pakaian, menyapu, berarti dia melakukan aktivitas. Nah, kalau dia melakukan aktivitas, berarti item ini kita memilih tidak, karena di sini yang dinilai kurang aktivitas fisiknya. Kalau dia beraktivitas fisik berarti kita tidak memilih kolom ini. Jadi kita ambil pilihan tidak. Kita lanjut lagi di pola makan. Pola makan ini yang perlu dinilai atau dikaji, yaitu
konsumsi gula berlebihan, konsumsi garam berlebihan, konsumsi lemak berlebihan, terus kurang makan buah dan sayur perlu dikaji, dan kita harus selalu melihat opsi di dalamnya. Jadi kita jangan kosongkan atau kita ketik manual karena ini sudah ada opsi di dalam. Tanyakan apakah pasien itu ada mengkonsumsi alkohol atau tidak. Terus kita lanjut ke tekanan darah. Kita isi sistol diastolnya. Untuk IMT-nya ini kita isi nilai tinggi badannya dengan berat badannya. Lalu kita ke kolom berikutnya, yaitu lingkar perut. Setelah kita melakukan pengukuran lingkar perut, nilainya berapa kita isikan di sini. Lalu kita pindah lagi di kolom pemeriksaan gula darah. Kalau ada pemeriksaan gula darah, diisi nilai gula darahnya berapa. Setelah kita isi, kita berpindah ke kolom selanjutnya, benjolan payudara. Di sini kalau pasiennya perempuan, kita kaji dengan baik, kita tanyakan adakah benjolan yang tidak normal ataupun ada pembengkakan ataupun keluhan. Kita tanyakan dengan baik sehingga kita bisa menemukan masalahnya. Kalaupun ada keluhan bahwa ada benjolan yang tidak normal, berarti butuh pemeriksaan oleh tenaga kesehatan. Kalau sudah diperiksa dan ada ditemukan hasilnya, berarti kita klik di sini ditemukan. Kalaupun hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan tidak ditemukan hasil, berarti kita klik di sini. Tidak ditemukan hasil atau tidak ditemukan benjolan pada payudara, benjolan yang tidak normal. Jika ada masalah atau problema dari item-item ini yang kita rasa perlu harus dirujuk, kita klik di kolom rujuk puskesmas. Kalau pasiennya kita merasa perlu dirujuk berdasarkan hasil pemeriksaan, berarti kita melihat opsi di dalamnya. Ini ada pilihan ya dan tidak. Kalau butuh dirujuk puskesmas, kita pilih ya. Kemudian kita lanjutkan ke kolom selanjutnya. Di sini di kolom ini ada pemeriksaan gangguan indera. Gangguan indera dibagi menjadi gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Jangan lupa memeriksa, melihat keadaan kondisi mata pasien, mata kiri dan mata kanannya. Jika ditemukan ada gangguan penglihatan, diisi ya. Kalaupun tidak ada gangguan, berarti diisi tidak. Kalau ada gangguan yang dia perlu rujukan, kita isi di sini. Rujuk puskesmas ya. Untuk kolom telinga kanan, telinga kiri sama seperti kolom pemeriksaan mata. Dan jika ditemukan masalah, kita melihat di dalam kolomnya, lalu kita pilih rujuk puskesmas ya. Kalau kita lanjut di kolom terakhir itu ada edukasi dari beberapa item-item ini. Setelah kita periksa anamnesa,
lalu kita lakukan edukasi. Kalau kita sudah lakukan edukasi, berarti kita jawab di sini ya. Oke, itu saja hal-hal yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.